Baik pemirsa, kami masih terhubung dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Tuan Guru berbicara Ya, soal perbedaan Idul Fitri. Itu tidak sama sekali berarti mengurangi esensi atau kebahagiaan atau rasa kemenangan Hari Raya Idul Fitri itu kan, Tuan Guru? sama sekali tidak. Jadi Mbak Anissa dan para pemirsa kan sebenarnya Hari Raya Idul Fitri itu hukumnya kan sunnah muakkadah ya. Jadi dia satu sunnah yang sangat dipentingkan ya. Tetapi selain dari sholatnya itu sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya kita menutup Ramadan kita mau Lebaran besok, apalagi ya kalau Lebaran besok misalnya zakat fitrahnya jangan dilupakan. Itu suatu yang wajib. Ya, jadi kita nggak usah berdebat hal-hal yang sebenarnya ada ruang untuk perbedaan, tapi kemudian kita melupakan hal-hal yang jauh lebih penting, hal-hal yang wajib, hal-hal yang diutamakan. Termasuk diantaranya misalnya membayar zakat fitrah gitu pada malam hari raya sampai sebelum berangkat ke tempat Idul Fitri atau sholatnya. Kemudian juga tentu ya menutup Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian pada saat Idul Fitri, sebagaimana yang disunnahkan juga oleh Rasulullah SAW, beliau mendatangi ya rumah dari beberapa sahabatnya. Ya. Dalam bahasa kita berhalal bihalal bersilaturahim. Dan itu bisa tetap kita lakukan kapanpun kita Lebaran, mau besok atau lusa. Jadi itu pesan saya kepada saya dan kepada kita semua bahwa jangan terpaku hanya pada perdebatan tentang kapan sholatnya, tetapi yang penting adalah hal-hal yang terkait dengan tuntunan baik sebelum Idul Fitri, yaitu dengan menuntaskan zakat fitrah, kemudian juga kalau ada yang zakat malnya sudah sampai nisabnya, kemudian sudah sampai haulnya, jangan ditahan-tahan, cepat dikeluarkan. Kalau pada Ramadan tentu lebih istimewa dibanding di luar Ramadan. Kemudian juga silaturahim ya pada bulan Syawal yang memang merupakan tradisi dari para ulama yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu menjadi salah satu kebiasaan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Baik, Tuan Guru, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sederhana. Misalnya nih, Tuan Guru, kita Lebaran Sabtu, tapi kemudian ada tetangga yang lebarannya di Jumat. Bolehkah kita yang lebaran Sabtu ini bersilaturahmi, maaf-maafannya itu di hari Jumat, Tuan Guru? Boleh, hari Kamis juga boleh, malam Jumat sekarang juga boleh. Kan saling memaafkan itu tidak terkait dengan satu Syawalnya ya. Kapan saja secepatnya kita saling memaafkan. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya tentang maaf memaafkan silaturahim ya, dengan kapan kita melaksanakan Idul Fitri. Ya. Jadi itu hal-hal yang terus kita tumbuhkan setiap saat. Baik, Tuan Guru, kita akan menuju ke Kementerian Agama terlebih dahulu karena sesaat lagi akan diselenggarakan press conference hasil dari sidang isbat. Jangan putus sambungannya dengan kami, Tuan Guru. Kita akan bergabung dengan rekan Yasmin Atania yang berada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan Yasmin. Ya baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini masih berlangsung sidang isbat yang digelar di Auditorium Kiai Haji M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Tamrin, Jakarta Pusat, yang mana sidang isbat ini sendiri digelar secara tertutup. Selain data hisab, juga data terkait hasil Ru'yatul Hilal atau pemantauan hilal di 123 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini akan dicari kesepakatannya seperti apa nanti, apakah ada beberapa wilayah yang sudah melihat hilal atau belum. Namun sejauh ini memang berdasarkan informasi dari rekan-rekan di beberapa wilayah belum nampak hilal di atas 3 derajat sesuai dengan kriteria Mabim saat ini di negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Untuk penentuan hilal itu bisa dikatakan hilal terlihat apabila derajatnya sudah mencapai 3 atau di atas 3 derajat dan juga elongasi 6,4 derajat. Rata-rata
hilal hanya terlihat di sekitar angka 1,2 hingga 1,3 derajat saja. Ini kurang lebih 10 hingga 15 menit lagi, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas ini akan menginformasikan secara langsung terkait dengan hasil pantauan hilal di seluruh wilayah Indonesia. Apakah ini sudah dapat dipastikan 1 Syawal 1444 Hijriah akan berlangsung besok 21 April 2023 atau lusa 22 April 2023. Dan dapat saya jelaskan atau dapat saya informasikan lebih lanjut, ini di belakang saya ini merupakan lokasi konferensi pers nanti akan digelar pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Terdapat 2 nama yang ada di meja di lokasi konvers ini dari Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sekali lagi kita nantikan bersama-sama hasil sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah yang akan digelar sekitar pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Adisa. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Kementerian Agama Jakarta. Dan pemirsa, kami kembali berbincang dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Tuan Guru, lupanya masih 15-20 menit lagi ini pengumuman sidang isbat akan dilaksanakan. Kalau misalnya di Lombok sendiri seperti apa Tuan Guru? Apakah sudah terlihat hilal atau belum? Sejauh yang saya terima informasinya tidak ada yang melihatnya. Sejauh yang saya terima sampai saat ini. Karena itu kalau Mbak Anissa dengar ini sayup-sayup itu terdengar orang tarawih ya di masjid dekat rumah, di musola, karena kebetulan rumah di kiri kanannya banyak ada masjid, ada musola, ini sudah mulai tarawih lagi gitu. Baik, jadi sudah ya sudah mulai tarawih lagi. Jadi rupanya agak kurang sabar menunggu sidang isbatnya. Padahal masih untuk penentuan sidang isbat. Baik, Tuan Guru. Untuk menyambut Idul Fitri ini, biasanya orang itu merayakannya dengan makan makanan enak, kemudian baju lebaran dan lain-lain. Tapi banyak yang jadi bersedih hati karena tidak bisa menikmati hal tersebut, karena mungkin kekurangan secara ekonomi dan lain sebagainya. Kalau pandangan Tuan Guru untuk rekan-rekan atau teman-teman yang tidak bisa pulang ke kampung halaman, harus bekerja, tidak bisa makan makanan hidangan mewah di waktu lebaran ataupun dengan menggunakan baju baru, apa pesannya Tuan Guru? Yang pertama kan Mbak Anissa dan para pemirsa ya, Ramadan kan mengajarkan kita untuk peduli ya. Jadi peduli itu tidak hanya dalam ucapan tapi juga dalam perbuatan kita secara langsung. Sehingga kalau ada kelebihan berbagilah. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada yang punya keluangan ya, karena memang situasi kita kan baru 3 tahun kita tidak bisa berpuasa seperti kemarin. Betul. Kemudian sekarang puasa bisa lebih leluasa, lalu beridul fitri lebih meriah lah katakanlah. Saya minta dan saya ingatkan kita semua, saya ajak lah ya untuk kita tetap mengontrol diri kita. Jadi semangat Ramadan itu kan semangat untuk al-imsak, yang mengontrol diri. Dalam arti yang punya keluangan ya jangan berlebih-lebihan. Jangan apalagi mau flexing pada hari raya misalnya, tidak perlu ya. Tetapi dalam konteks berbagi, semaksimal bisa berbagi misalnya untuk berbagi makanan, mengundang keluarga, kerabat, silahkan. Tetapi sekali lagi dengan kewajaran. Dan saya ajak kita semua juga untuk mengingat konsep Islam bahwa mulailah dari yang terdekat ya. Kalau misalnya kita punya tetangga, ya jangan ada tetangga kita yang tidak menikmati ya, keluangan atau kelebihan kita itu gitu. Jangan orang jauh yang diundang, tapi tetangga-tetangga dekat itu justru dilupakan. Kemudian kepada yang tidak punya keluangan, ya artinya masih tidak memungkinkan lah katakan untuk bisa mengkonsumsi yang katakanlah yang istimewa pada hari raya. Ya saya mengajak kita semua ya dan para sahabat dan semua kita bahwa esensi hari raya ya sebenarnya bukan di situ gitu. Jadi kalau ada ungkapan dari orang Arab dulu ya, jadi seorang ulama mengatakan laisal aid liman labisal jadid innamal aid liman ta'atuhu kasih. Jadi berhari raya itu bukan dengan baju baru, bukan dengan
makanan yang enak-enak, bukan di situ esensinya, tetapi berhari raya adalah kebaikan Anda bertambah, kontribusi Anda meningkat di dalam kebaikan. Jadi esensi-esensi ini menurut saya perlu kita ingat. Dan sekali lagi, jangan berlebih-lebihan. Baik, terima kasih banyak Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi telah berbagi bersama kami di Breaking News penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Walaupun lebarannya masih lusa, Tuan Guru Bajang mohon maaf lahir batin. Sama-sama Anissa, pemirsa, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.